Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 14, Cinta Ditolak Kekerasan Bertindak. Aku tahu mereka sayang, jangan membela mereka lagi. Mas tidak marah, tanya Anya gugup. Apa aku pernah marah padamu selama ini? Tanya balik Edward dan dijawab gelengan oleh Anya. Lalu apa alasanku untuk marah padamu sekarang? Perkataan Anita tadi. Jujur aku tidak menyukai milikku diganggu oleh orang lain, tapi aku percaya padamu. Aku yakin kamu orang yang setia, ujar Edward sambil tersenyum kecil. Terima kasih, ucap Anya mencium pipi sang suami. Wow, ini sebuah hadiah indah sayang, seru Edward membuat Anya malu. Masih bersisa 25 juta pak. Ujar Buwati tersenyum lebar melihat uang yang ada di genggaman sang suami. Sedangkan Pak Suryo hanya tertunduk lesu menatap uang tersebut tak bersemangat. Bu, aku merasa sangat bersalah, tidak seharusnya kamu meminta kompensasi pada Tuan Edward. Pak, kamu yang sudah membesarkan Anya. Sudah sepatutnya dia membalas budi kita Pak, jadi kenapa kamu merasa bersalah? Coba saja saat itu kita tahu kalau Anya akan dijadikan istri bukan pembantu. Mungkin saat ini Anita lah yang menjadi nyonya di rumah besar itu, bukan keponakanmu itu. Jadi dia seharusnya berterima kasih pada Anita yang sudah mengalah. Oceh Buwati. Bu, aku gak becus jaga keponakanku. Allah jangan dipikirkan Pak. Kini zamannya uang, bukan yang menambah beban pikiran Pak. Sudahlah, gak usah kamu pusingkan itu Pak. Ini uangnya banyak. Ibu mau belanja sebagian uangnya Pak. Selama ini pakaian ibu jelek semua. Mau ganti dengan yang bagusan dikit biar gak terus-menerus diejek tetangga. Karena menikah dengan pengangguran seperti kamu, ketus Buwati membuat Pak Suryo menggeleng kecil. Untukku mana Bu? Tanya Anita. Bulan depan Arga akan mengirimkan kamu uang lagi, jadi yang ini buat ibu dulu. Jawab Buwati menyimpan sisa uangnya di dalam tas. Tapi aku juga butuh Bu, aku hamil jadi ingin beli asupan makanan. Nanti ibu yang belikan kamu. Diam di rumah saja kalau kemana, mana nanti kamu tertabrak mobil lagi. Kita sudah nggak ada uang Anita, jangan ngeyel kamu, tekan Buwati. Tapi Bu, sudah jangan durhaka sama orang tua. Ibu kalau soal uang selalu saja begitu, kesal Anita. Hati sayang, ucap Edward menuntun Anya ke arah ranjang di kamar mereka. Mas, aku tidak apa, paling 2-3 hari juga sembuh. Jangan terlalu khawatir, aku jadi merasa bersalah padamu. Kamu selalu saja begitu sayang, menganggap penyakit itu sepele, omel Edward. Kamu baring dulu, Mas akan minta Biksum siapkan makan untuk kamu. Setelah itu minum obatnya. Ada yang kamu butuhkan lagi? Sepertinya aku butuh kamu. Jawab Anya sambil mengulum senyumnya membuat Edward tersenyum manis. Tunggu sebentar ya sayang,
Mas akan datang segera. Ujar Edward segera keluar kamar mencari keberadaan Big Sum. Mas ini sudah sangat banyak, ujar Anya menolak untuk membuka mulutnya lagi. Kamu harus makan sayang biar tulangnya kuat. Emangnya aku bayi apa? Iya bayinya Mas, janda Edward sambil mencium pipi Anya sekilas. Mas, aku tidak biasa makan terlalu banyak. Sayang, setelah ini kamu harus minum air obat. Iya aku tahu, tapi sepiring nasi sudah cukup untuk kumas, kalau ditambah lagi bisa bengkak badanku. Oke, minum obatnya ya, ucap Edward sambil meletakkan piring nasinya dan beralih ke obat-obatan Anya. Mas, panggil Anya. Apa kamu tidak bisa merubah kehidupan di rumah ini? Tanya Anya pelan. Maksudnya, jawab Edward sambil memberikan beberapa butir obat Anya untuk segera diminum. Biarkan para pembantu keluar rumah dikala mereka membutuhkan sesuatu, Mas. Secara pasti mereka bosan mendekam di dalam rumah ini terus. Edward terdiam sejenak menatap sang istri. Maksudku, meskipun rumah ini fasilitasnya lengkap, tetap saja mereka butuh cuci mata seperti ke mall atau sesekali liburan, Mas. Edward menghela nafas panjang menatap wajah sang istri kembali. Sayang, aku berbuat demikian karena mementingkan keselamatan mereka. Aku tidak selalu ada untuk mereka. Jadi jika mereka keluar dan musuhku tahu mereka orangku pasti akan berbahaya. Jelas Edward membuat Anya terdiam sejenak. Musuh. Ya, aku bukan orang baik sayang. Meskipun aku mencoba menjadi baik demi kamu. Tetap saja banyak orang yang tidak menyukaiku di luar sana. Tapi hidup seperti ini membosankan, Mas. Mereka juga ingin hidup bebas. Ingin hidup atau mati, itu saja pilihan mereka sayang. Karena aku mengambil mereka bukan dari tempat yang baik. Terang Edward membuat Anya menghela nafas panjang. Elena, di mana Elena? Tanya Anya lagi. Aku tidak tahu. Jangan bohong, Mas. Ini pasti semua karena suruhanmu. Sayang, Mas baru saja pulang dan langsung memikirkan keadaan kamu. Mana sempat Mas memikirkan perempuan lain? Elena hilang, Mas. Temukan dia, pinta Anya. Nanti Mas akan hubungi asisten Joe, kamu jangan khawatir ya. Bujuk Edward segera membaringkan sang istri dan ikut bergabung di sebelahnya. Apa kakimu masih sakit? Tanya Edward lembut. Sudah mulai membaik. Baguslah, besok Mas harus ke kantor pagi. Pagi ada meeting penting, kamu tidur ya. Peluk aku, pinta Anya dan diangguki Edward patuh. Lalu apa yang harus aku lakukan, Bu? Tanya Anita bingung. Untuk saat ini tidak mungkin mengejar Tuan Edward, Nid. Lalu apa? Sepertinya kamu harus bersabar sampai anak itu lahir. Berikan pada Arga dan kamu mulai masuk dalam kehidupan Anya dan Tuan Edward. Ini butuh waktu yang lama, Bu,
Kehamilanku masih 3 bulan dan masih butuh 6 bulan lagi. Selama 6 bulan itu apa yang harus aku lakukan, Bu? Bosan, ketus Anita kesal. Kamu bisa membantu Ibu Nita. Bantu apa? Mencuci. Gila saja, Bu, aku Ibu minta mencuci. Ibu tahu aku kan sudah terbiasa dengan kehidupan enak. Nggak mau, bantah Anita. Terus apa yang akan kamu lakukan? Aku akan peras Arga, Bu. Sepertinya dia sangat menginginkan anak ini. Jadi dia harus bisa memberikanku uang banyak, Bu. Aku ingin bersenang, senang di luar sana. Terserah padamu, Ibu pusing memikirkan kamu, Nita. Tiba hamil, tiba menikah dan sekarang tiba bercerai. Bisa meledak kepala Ibu jika kamu terus mendesak Ibu. Ibu diam saja biar aku yang selesaikan masalahku. Ucap Anita segera pergi meninggalkan ibunya. Anita memang dari dulu keras kepala, dia tidak suka diatur. Sayang, panggil Edward. Saat melihat Anya sudah berdiri mencoba merapikan meja hias di kamar mereka. Mas, aku mencoba berjalan, takutnya kalau tidak dibawa bergerak malah jadi lumpuh. Apa tidak sakit? Tidak, sepertinya sudah membaik. Vitamin tulang yang diberikan dokter kemarin sangat bagus, jawab Anya. Sudah lama aku tidak menyiapkan pakaianmu, Mas. Tidak perlu buru sayang, aku bisa menyiapkannya sendiri, jangan sampai kamu cedera lagi. Hanya menyiapkan kebutuhanmu tidak akan cedera, Mas. Aku juga bosan kalau hanya berbaring terus di ranjang. Edward memeluk tubuh sang istri dari belakang, memperhatikan wajah mereka di kaca. Cantik, kamu sangat cantik, puji Edward membuat Anya tersenyum malu. Pagi sudah menggombal. Memang benar, Mas rasa tidak akan ada lelaki yang tidak mengatakan kamu cantik. Nyatanya hanya kamu yang mengatakannya, Mas. Mereka semua bodoh. Jadi hanya kamu yang pintar, tanya Anya sambil tersenyum manis. Ya, hanya suamimu ini, sahut Edward sambil mencium pipi Anya lembut. Mas, bajunya jadi berantakan lagi, ucap Anya saat Edward mulai memeluk tubuhnya. Kan gak lucu kalau kamu ke kantor berantakan gitu, lanjutnya mengoceh. Cuk, Edward mencium bibir sang istri saat Anya berbicara. Mas, tegur Anya tapi Edward malah terkekeh kecil. Udah ini sudah jam berapa, kamu harus segera berangkat ke kantor. Tapi aku masih ingin bersama kamu, sayang. Kalau terus-menerus di sini terus kantornya bagaimana? Kayaknya Mas ingin ambil cuti saja, sayang, kita berangkat ke luar negeri. Kakiku belum sepenuhnya sembuh, Mas. Nanti kalau cedera lagi bagaimana? Luar negeri itu jauh loh. Edward tampak berpikir sejenak, memang benar yang dikatakan istrinya ini. Kasihan asisten Joe sudah beberapa hari ini bekerja sendiri tanpa kamu. Itu memang tugasnya, sayang. Mas menggajinya besar jadi dia tidak bisa protes. Bukan berarti kamu menggajinya kamu bisa berbuat seenaknya, Mas.
Dia juga manusia yang punya rasa lelah. Ujar Anya sambil merapikan kembali jas sang suami. Edward benar terkesan dengan sikap Anya yang lembut dan penuh perhatian dengan siapapun juga. Kamu terlalu memperhatikan Joe sayang. Kamu cemburu? Tanya Anya menatap wajah sang suami. Ya, apa aku tidak boleh cemburu? Kamu pelit. Kenapa jadi pelit? Mas akan memberikan apapun itu untuk kamu. Bahkan jika kamu ingin semua harta Mas, silahkan asal kamu tetap berada di sisi Mas. So sweet sekali suamiku, tapi aku tidak mau itu Mas. Kamu pelit dalam artian aku tidak boleh memperhatikan orang lain. Jelas, Mas tidak mau kamu dimiliki siapapun itu, tegas Edward menarik Anya dalam dekapannya. Mas, telat, ingat Anya karena sudah jam 8 tapi Edward justru enggan melepaskan pelukannya. Kalau kamu sembuh kamu harus sering ke kantor sayang. Kenapa? Tanya Anya bingung dengan permintaan sang suami. Mas tidak bisa jauh dari kamu, jawab Edward membuat Anya tersipu malu. Edward mencium kening sang istri lalu pamit untuk berangkat. Hati Mas. Jika butuh apa minta pada Biksum sayang. Iya, sahut Anya lembut. Edward segera beranjak untuk ke kantor. Jika saja dia tak memiliki banyak pekerjaan, mungkin Edward akan menemani Anya di rumah lagi hari ini. Di mana kamu menyekap Elena? Tanya Edward pada asisten Joe. Ruang bawah tanah. Apa yang terjadi? Dia yang menyebabkan Anya celaka, bos. Maksudnya, dia yang meletakkan minyak di tangga paling akhir hingga Anya cedera, jawab asisten Joe. Bagaimana dia bisa seberani itu di rumah CCTV terus terpantau? Dia cerdik, bagian CCTV ditutup oleh punggungnya dan dia seperti orang mengepel. Padahal lantai sudah dipel oleh Hilda sebelumnya. Apa yang membuatnya senekat itu, Joe? Motif yang saya dapatkan saat ini karena cemburu. Anya datang ke rumah Anda dan kalian langsung menikah, jawab asisten Joe lagi. Benar bodoh, gumam Edward menggeleng kecil. Cinta ditolak, kekerasan bertindak. Canda asisten Joe sambil tersenyum kecil membuat Edward memberikan tatapan mautnya. Beruntung istriku tidak cedera parah, jika itu terjadi dia tidak akan dapat melihat dunia lagi. Saat ini aku sudah membuatnya setengah hidup, bos. Jangan sampai Anya mengetahuinya, Joe. Siap. Mas, aku butuh uang, ujar Anita mengirim pesan pada Arga. Bulan depan akan aku kirimkan, jawab Arga sambil mengusap wajahnya kasar. Tapi aku butuh sekarang, Mas. Nggak bisa, Nit. Kemarin aku sudah memberikan 5 juta pada ayahmu. Dan sekarang kamu meminta lagi. Kamu pikir aku ini bank apa yang bisa kamu minta terus? Tapi kamu juga harus bertanggung jawab atas anak ini. Aku butuh uang juga untuk asupan anakmu. Sudahlah, aku tak ingin berdebat denganmu.
Jika ada uang akan aku berikan, balas Arga lalu tak ingin melihat ponselnya lagi. Karena dia tahu Anita tak akan berhenti jika terus diladeni. Arga mengusap wajahnya kasar tiba bayangan Anya melintas di benaknya. Arga merasa bersalah menyelingkuhi Anya dulu. Andai saja dia bisa setia, pasti mereka sudah menikah saat ini. Rasa bersalah menyeruak di dadanya. Dia sangat mencintai Anya, tapi godaan Anita yang terus-menerus datang membuat imannya goyah. Hingga mereka berselingkuh dan berakhir dengan kehamilan Anita. Arga berpikir sejenak, akankah Anya mau kembali padanya? Aku harus bertemu Anya dan bicara empat mata. Jika Anya mau kembali padaku, apapun akan aku lakukan, ujar Arga. Saat ini dia dan Anita sudah bercerai, kemungkinan Anya masih mau padanya. Bi, apa sudah ada kabar Elena? Tanya Anya pada Biksum. Bibi belum tahu, An. Apa Edward tahu tentang hilangnya Elena, Bi? Bibi juga tidak tahu, An. Lebih baik pikirkan kesehatanmu, jangan pikirkan Elena, saran Biksum. Tapi, sayang, panggil Edward yang baru pulang dari kantor. Ada Bibi di sini, sapa Edward pada Biksum yang sedang duduk di ranjang kamar Edward sambil menunggui Anya makan. Iya Tuan, saya memberikan makan malam Nyonya Anya, jawab Biksum. Tuan mau makan? Tanya Biksum pada Edward. Sudah, tadi saya sudah makan saat meeting, jawab Edward. Kalau begitu saya permisi Tuan, kalau sudah selesai makannya bisa panggil saya lagi. Nanti saya yang bawa bekas piring Anya, Bi, ujar Edward dan diangguki Biksum patuh lalu segera pamit. Mau Mas, tawar Anya menusuk satu melon di garpunya dan memberikan pada Edward. Edward membuka mulut dan menyantapnya. Manis, ucap Edward sambil tersenyum kecil. Kenapa pulang cepat sekali, Mas? Kangen kamu, jawab Edward sambil membuka pakaiannya lalu masuk ke dalam kamar mandi. Anya segera menyelesaikan acara makannya lalu meletakkan baki piring kotor tersebut di atas nakas. Perempuan cantik ini segera beranjak ke lemari pakaian untuk menyiapkan keperluan sang suami. Edward yang baru keluar kamar mandi langsung menghampiri sang istri. Itu sudah aku siapkan pakaiannya. Terima kasih, ujar Edward sambil memasang pakaiannya. Mau langsung tidur atau masih ingin keluar? Tanya Anya. Kenapa, kau sudah mengantuk? Tanya balik Edward. Tidak, justru aku ingin menemani Mas, jawab Anya membuat Edward mengerutkan keningnya. Edward membimbing Anya untuk berbaring kembali di ranjang. Dan dia juga ikut berbaring di sebelahnya sambil menarik tubuh Anya agar bertumpu di dadanya. Mas, aku ingin merubah tata cara di rumah ini, ujar Anya tiba-tiba. Maksudnya, tanya Edward tak mengerti. Aku ingin semua urusan rumah aku yang handle. Aku ingin hidup seperti orang lain, Mas, bukan seperti ini, pinta Anya. Apa kamu yakin? Tanya Edward lagi dan diangguki Anya. Ya, aku ingin kita hidup layaknya suami, istri normal tanpa ada kebohongan. Edward menatap tajam pada Anya.
Jadi aku. Edward tak meneruskan ucapannya, tapi Anya mengangguk pelan. Bersambung.